yang rusak itu bukan ditinggalkan tapi diperbaiki. Wah, itu sih gue setuju. Hampir semua bisnis ada di Vespa. Halo, gue Agum dari Scoot Essential. Bagi gue, Vespa itu adalah jiwa gue. Kenapa jiwa gue? Dia ngajarkan gue tentang arti hidup, arti persahabatan, dan nggak pakai aneh-aneh lah. Gimana persaudaraan aja. Halo, nama gue Ervan Maulana Rizky. Gue dari Bogor. Gue megang Vespa. Kenapa gue megang Vespa? Suka. Karena buat gue Vespa itu hal yang paling berbeda ya dibandingkan motor lainnya gitu. Mungkin dari sensasinya sih Vespa itu karena pertama gue senang banyak temennya, dan kedua bentuk karya seninya skuter pertama di dunia menurut gue. Bagi gue pertemanan di Vespa itu luar biasa. Lo multi etnis, multi ras, multi agama, apapun agama lo, apapun motor lo, sebenarnya Vespa itu hanya sebagai alat kita untuk ketemu aja. Sebenarnya kita ya pasti kita ini semua regular human, ya manusia biasa yang memang butuh berteman, butuh bersosial. Gue percaya bahwa setiap orang mau motornya apapun, nggak harus Vespa, memang harus berteman. Tapi di Vespa gue dapat pelajaran bahwa yang rusak itu bukan ditinggalkan tapi diperbaiki. Wah, itu sih gue setuju. Gue setuju. Itu menurut gue pakai Vespa itu kegantengannya bukan 100%, 2000 juta kali persen. Tapi kalau naik Vespa kayaknya gantengnya tuh maksimal aja, auranya keluar gitu. Dimanapun keberadaannya, Vespa selalu memiliki daya tarik tersendiri. Baik itu suaranya, bodinya, warnanya, bahkan persaudaraannya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang skuter atau Italia tersebut. Bersama saya Muhammad Taufik, kita perluas sudut pandang. Kalau bagi gue sih Vespa itu pertama dari Vespa itu gue bisa kenal semua kalangan manusia. Apalagi untuk bisnis ya. Yeah. Hampir semua bisnis ada di Vespa. Banyak gue kenalin. Kalau gue sih cuma kenalin aja ya. Biasanya tuh dari teman, dia kerja di sini, yang ini kerja di sini gue temuin kayak gitu. Gue sih ya silaturahminya dari Vespa sangat kental lah, sangat kental banget. Iya, kayak gitu. Kadang-kadang dari teman Vespa ini kita bisa, ya maaf gitu ya, persaudaraan lebih kental dari saudara sendiri. Iya, itu yang gue alamin kayak gitu. Karena gue hidup murni dari Vespa, murni dari nol dari Vespa kayak gitu. Karena satu jiwa ya ibaratnya ya. Iya, kayak gitu. Vespa nih biasanya nih yang paling umum nih ya, penyakitnya lah. Ya, kita tahu kan paling banjir ya, busi ya. Nah, selain itu apa aja kok? Ya biasa lah kalau Vespa sih biasanya platina kayak gitu kan, kalau yang masih itu ya. Namanya perawatan 2 tak sama lah semuanya. Sama kayak racking, kayak Poswan sama semua. Perawatannya sama. Kayak gitu aja. Itu aja yang paling ya, nggak jauh ya dari. Ya, cuman ya kalau lagi ketemu penyakitnya ya puyang juga kayak gitu, namanya semua kendaraan lah sama. Tapi itu paling umum ya, udah paling aja terus penyakitnya. Ya, paling isepan bensin, bubut kayak gitu aja. Makanya kan Vespa tuh di mesinnya banyak yang sering basah, ya kan, kotor gitu kan. Nah itu biasanya isepannya udah nyembur ke atas. Jadi
harus dibubut ulang kayak gitu. Rotari kan dia sistem rotari. Iya, iya. Ini kan bengkel ini pasti dari hobi juga ya kan? Iya. Oh, Om nih. Awal mulanya gimana nih bikin Ya, bengkel? bengkel sih gua baru ya paling 15 tahun lah yang gue diriin. Tadinya gue itu anak touring Touring terus touring ya, aja gitu. kayak gitu, touring terusnya ya sering ikut sama teman Ya. sama klub gue asli Jakarta. Oh gitu, dulu di Jakarta. Ya, Taman Mini, klub gue SMC Taman Mini. Ya. Dulu gue sering bikin event, terusnya ya apa namanya, sering touring kemana-mana gitu kan. Nah, cuman kalau bagian setiap touring ya memang Bagian mekanik. bagian mekaniknya gue sama ada teman gue Ada namanya satu Bento lagi. kayak gitu. Itu ya salah satu guru gue lah di Vespa kayak gitu. Ini sendiri Om? Sendiri, Buka sendiri, awalnya? Oh, gitu. sendiri. Ini kan Vespa-Vespa tua gini kan nih, khusus spare part-nya gitu kan, gimana nih Om? Susah nggak Om nyarinya nih? Ya kalau gue sih sebenarnya untuk saat ini ya orang pada bilang sama gue itu spesialis Vespa tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an ya. Ya. Kayak gitu. Untuk di part-part originalnya kayak Ya. gitu ya. Seperti gini. Nah, ini gue banyak barang-barang yang gue datengin dari eBay Itali. Oh gitu, langsung Iya, dari sana? jadi gue datengin dari eBay kayak gitu, gue ngebit. Terusnya ada juga pedagang sana yang jual ke sini kayak gitu. Hebatnya Vespa sih sampai anak Harley, anak Honda pun pada heran sama Vespa gitu kan. Nggak ada habisnya. Iya. Ya, apalagi ya kalau udah main aksesoris gitu kan, nggak ada habisnya karena yang gua tahu sih memang Vespa itu setiap daerah aja, setiap negara itu dia beda aksesoris, beda part kayak gitu. Gitu aja. Nah, ini kan khusus Vespa ya di sini nih Om ya. Itu peralatannya emang ada yang khusus gak sih? Ada Sama khusus. beda gitu dengan Beda. bengkel-bengkel Beda. yang lain ya? Beda. Itu terutama di apanya tuh? Khusus? Ya, terutama buat-buatnya itu baik ukuran 11. Dia ukuran banci kayak bawatnya 11, Ya. 8, 10, 11, 13, terusnya 17, 19, 22, 24. Ya, jadi Kayak gitu. emang perbedaannya banyak lah ya Iya, sama bengkel-bengkel banyak. motor biasa ya. Sangat banyak lah. Karena kan Eropa sama Iya. Jepang beda. Bisa jadi mekanik tuh belajar dari mana sih dulu? Apa makanya? Ya otodidak aja ya. Tadinya nongkrong di bengkel temen kayak gitu aja. Nongkrong di bengkel temen ya, sering touring, kita sering ngatasin motor trouble di jalan kayak gitu aja, otodidak aja. Karena keseringan jadi Ya, sebenarnya namanya Vespa kan banyak temen, banyak apa. Iya. Jadi kadang kita, kalau gue sih nggak sungkan nanya sih sama teman kayak gitu. Kalau gue lagi ada masalah atau apa, ya gue telepon teman, nyari solusinya kayak gitu aja, sama-sama lah. Om mekanik ini juga Om, Vespa balap. Iya, balap juga. Ya, Balap. Nggak bisa ceritain Om, kok ada Vespa balap gitu? Orang kan pasti taunya cuma MotoGP kan, yang balap itu atau motor-motor lain. Nah ini ada Vespa balap ini. Saya ceritain Om, motor Vespa balap tuh. Ya, Vespa balap di Indonesia dari tahun 2000, dari tahun 2000-an udah mulai ada. Cuma sempat vakum. Ya. Terusnya ada lagi 2012-an lah udah mulai ada lagi tuh. 2011 2012 udah mulai ada lagi. Nah, kayak gitu. Sekarang ini ya motor balap gue itu satu. Yang ungu sama dalam tuh. Yang itu tune up. Yang ungu itu. Ya, itu selalu balap sih, itu piala banyak banget tuh. Alhamdulillah. Oh, Om juga udah sering ini ya, dapat piala ya. Sering, alhamdulillah Itu kayak gitu. penilaian mekaniknya atau Ya enggak, balap. Ya balap road Itu race. jadi satu tim ya, jadinya menangnya gitu ya. Ya iya, balap aja road race kayak gitu. Kirain ada khusus, oh mekanik terbaik Oh, atau enggak apa? ada. Enggak ya, emang satu timnya dulu ya. Nah, oke. Nah, kan sekarang nih banyak juga nih Vespa Matic nih ya. Iya. Nah, itu gimana tuh tanggapan Om? Kalau gue lihat itu di Matic juga Ya, udah kita- sama kayak 2 tak ya, udah kayak Vespa klasik. Jadi persaudaraannya gue lebih kental juga sama Ada kayak juga gitu. kan, ya. Karena kan ya orangnya itu aja sebenarnya. Iya, bengkel-bengkelnya gue itu aja gitu, kayak gitu sama. Ya jadi kalau Vespa sih memang dari dasarnya memang 1 juta saudara gitu ya. Iya. Jadi biarpun karena kita ketemu apa klasik ketemu Matic, kadang-kadang klakson kayak gitu apa tetap selo lah kayak gitu. Enggak itu aja. Alhamdulillah di situ.
selama 10 tahun nih Om nih ngerjain Vespa tua, ada kesulitan nggak Om? Ada satu Vespa yang wah ini Ya kalau setiap bengkel sih pasti ketemu kesulitan ya. Pasti ketemu kesulitan. Kadang-kadang ya kalau lagi enak ya lancar-lancar aja biarpun dia berantakan gimana. Tapi kalau lagi ketemu sulitnya kadang-kadang pasti ada aja lah, nggak mungkin pasti ada. ada aja. Nah, biasanya sih ya kalau Vespa itu di bagian pengapian, bagian rasio, gigi kayak gitu lah, kayak gitu sama. Tapi tetap Om kerjain sampai itu Sampai beres. kelar, iya. Kelar, ya? Iya. Sampai kelar. Nggak itulah. Nah, pernah nemuin nggak pelanggan yang ya bisa dibilang receh lah atau gimana tuh? Banyak Om. Banyak. Banyak. Banyak Gimana lah. tuh? Ya kita sabar aja. Namanya kita main jasa kan. Ya kasarnya apa yang diminta sama konsumen kita turutin kan kayak gitu. Yang penting kita udah ngasih saran seperti ini tapi dia maunya seperti ini ya kita ikutin aja kayak gitu. Banyak maunya ya. Iya. Kita kan namanya main jasa ya Iya. kayak gitu. Padahal Om udah kasih tahu ya. Iya. Cara ininya, teknisnya. Ya tapi kekeh. harusnya seperti ini tapi dia maunya seperti ini ya kita ngikutin aja kayak gitu. Heeh. Oke nih Om. Sekarang lebih intim nih Om. Boleh tahu pendapatan Om? Kalau pendapatan sih ya alhamdulillah lah Om ya. Buat makan sehari cukup kayak gitu ya. Ya. Dan ketolong karena online juga kayak gitu. juga. Jadi dapur gua tuh dua. Heeh. Iya, sumber dapur gua tuh dua dari bengkel sama dari online. Nah, tapi ya kalau gua lebih rame online, bengkel gua agak tunjuk. Makanya gua setiap hari itu buka jam 12, jam 1 gua buka bengkel sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Ya kalau udah jam-jam 7 malam, gue mulai stop tuh kerjaan, gue packing orderan kayak gitu aja. Alhamdulillah sih packingin sih ada aja lah, kayak setiap hari gitu. Setiap hari Online ada aja. Alhamdulillah. Nah, yang online ini sendiri nih, emang dari awal sudah online atau pas lagi Iya, pandemi nih? dari gue main online 2017 gue udah main online. 2017. Jadi jadi alhamdulillah lah, untuk nama ART ini di dunia Vespa, Ya. alhamdulillah banyak yang dikenal kayak gitu. Ya dan terusnya ya udah lama banget lah kayak gitu. Banyak yang barang kadang-kadang balik lagi ya namanya Iya. barang tua ya kadang-kadang orang ada ya alhamdulillah tapi semuanya itu Lancar. semua. Kayak gitu. Banyak yang nggak kenal tapi dia udah transfer sampai puluhan juta ada kayak gitu udah ada namanya ya? online ya kayak gitu. Banyak kayak gitu sih. Saya lihat nih di depan nih di display nih. Ini emang dijual atau gimana Om? Motor jualan sih gue sebenarnya lagi kosong. Ya paling sebenarnya sih yang VL itu gue jual, cuman ya harga belum ada yang cocok. Kayak gitu aja. Biasanya motor-motor servisan aja, kayak gitu. Antri ya ibaratnya. Iya, antri. Pengalaman berkesan dong Om selama di bengkel ini. Ya selama gue gelut di online dan di bengkel Vespa ini, ya gimana ya? Ya alhamdulillah sih banyak teman, banyak ilmu yang gue dapet kayak gitu. Banyak ilmu. Jujur ya, ini bengkel nggak pakai modal. Gue berdiri nggak pakai modal, dari modal kepercayaan teman-teman. Tadinya nitip barang ke gue, gimana, terusnya setiap event gue selalu jualan. Dari mulai naik motor, satu motor itu kita duduk sampai susah tuh masukin barang-barang ini. Berangkat 2 motor, sampai sekarang pakai mobil, alhamdulillah lah kayak gitu ya. Ya itu karena ya kita sabar aja lah kayak gitu. Kalau gue sih ya namanya kita ikhtiar ya, kita itu ya, alhamdulillah jalanin aja lah. Ini Vespa apa nih Om? PX Vespa Fix ya? PX. ya? Ini apa lagi kendalanya nih Om? Ini lagi masang speedometer digital SIP. Oh Ya, iya. ini gue lagi tinggal masang sensornya, sensor kecepatannya digital kayak gitu. Oh cuma itu aja ya? Iya. Yang lainnya. Oh. Nah, ini dari semua ini yang online tadi tuh kebanyakan tuh
orderan tuh spare part atau aksesoris, Om? Dua-duanya sama sih. Seimbang Cuma ya? sekarang lebih banyak spare part untuk Spare zaman part. sekarang ya. Ah, Kalau 3 tahun lalu lebih banyak aksesoris. Ya. Karena motor banyak belum jadi. Kalau sekarang itu motor udah banyak yang jadi di Indonesia, jadi nyari spare part aja kayak Spare part gitu. ya. Nah, lebih banyak. Kalau aksesoris kayak gini udah jarang lah. Kayak gini. nah selain tadi Om bilang di eBay, itu kalian di sini maksudnya ya daerah Jakarta atau daerah mana Om pernah nyari barangnya juga apa spare part? Sama. Kita Sama ya? nyari ya kalau untuk zaman sekarang kalau untuk bongkar-bongkar toko gitu udah enggak juga gua kayak gitu. Sekarang gua lebih baik diem di bengkel. Heeh. Jadi ya Om juga order lewat ya, lewat online juga ya? Ada teman-teman gua nawarin barang kayak gitu. Kalau kita lagi ada duitnya kita beli aja kayak gitu. Spare part yang paling susah didapat tapi Om dapat gitu, ada nggak? Punya nggak Om? Banyak, Banyak. Oh gitu. karena gue main hobi ya. Oh jadi Om bener-bener cari gitu. Iya, sampai detik ini gue nyari tetap kayak gitu. Oh. Contoh Boleh kayak gini Om, nih. apa Om? Oh ini. Nah ini windshield nih, Ini dapat di mana nih Om? Itali. Di tali langsung. Ya, ini windshield Heeh. salah satu di Indonesia, apa cuma salah satunya di Indonesia. Jadi dia itu ada wipernya, Heeh. ada atapnya. Oh. Kalau di luar negeri kan ada salju ya. Ya, ya. Nah ini sering dipakai kayak gitu. Jadi ini kita Iya, kalau pakai iya, ini panas, karena angin nggak masuk kan. Iya, Kalau di luar negeri ya emang dibuat penutup kayak gitu. Iya iya. Oh ini salah satunya ya? Ya ini ada atapnya juga kayak gitu. Ini kayak spion-spion gini, gue datengin juga dari luar. Ini harganya lumayan. Oh ya buat PX gitu ya? Kayak gini harganya udah 2 jutaan. Yang kayak gini? Iya sepasang. Ini buat PX versi luar kayak gitu. Di Banyak lah. Indonesia emang susah? Memang nggak ada. Memang Ini nggak ada. Jadi harus Itali punya kayak Itali gitu. punya. Itu yang gue bilang tadi, makanya Vespa setiap negara itu beda-beda aksesorisnya itu yang gue ituin kayak gitu. Jadi Karena jangan heran. tiap negara unik-unik kadang ya? Iya, kayak gini nih, ini kan gue jual baut-bautnya juga, Mm-mm. baut baut original, terusnya spion-spion kayak gini banyak lah. Oh ini nih piala-piala yang Om tadi bilang ya? Oh iya, ini piala-piala. Ini boleh dijelasin nih Om, sambil dijelasin ini juara di mana, juara berapa? Ini juara 1 tuh. Oh juara 1 ya, kebanyakan ini juara 1, juara 1. Kebanyakan gue 1, 2 kayak gitu. Oh iya. 1 juga tuh. Paling jauh di mana tuh Om waktu itu Om? Balap sih paling jauh, untuk balap yang paling bergengsi untuk saat ini ya Indo Club. Alhamdulillah sih kalau di Indo Club gue juara 1 terus ya. Ya. Dan terutama yang balap di Subang. Di Subang selalu juara 1 alhamdulillah. Ini motornya. Oh ini motornya ya? Iya. Ini kalau di anak-anak sih disebutnya si janda nih. Si janda. Kenapa Iya. tuh Om dipanggil si Emang janda? gue bikin janda tuh, namanya janda kota. Oh. Nah, ini dengan basic tune up. Mm. Dengan basic kelas tune up kayak gitu. Cuman kadang-kadang kalau lagi ada duitnya gue ikutin di kelas FFA kayak gitu. Vespa PX ya? Iya, Apa? Vespa PX. Vespa PX. Kayak gitu. Pernah ada yang nawar juga nggak Om nih? Yang nawar sih ada, cuman Iya. ya kadang-kadang harganya belum cocok dan gue sayang juga sebenarnya. Oh karena ada. Iya, historinya banyak Histori, ya. dan capek ngebangun motor. Ya, iya iya. Bikin motor nggak gampang kalau bikin motor itu. Kadang-kadang kalau kita lagi ketemu enaknya enak gitu. Kalau lagi susah ya susah. Dan ini alhamdulillah sampai detik ini salah satu motor balap gue yang paling enak bodinya, Ya. mesinnya juga awet alhamdulillah deh. Dan jokinya gue selama ini nggak pernah ganti. Oh Jokinya jadi ada ponakan gue namanya Saugi kayak gitu. Itu emang ada latihannya atau gimana Om? Iya, ada latihannya. Jadi kita misalnya mau balap nih, kadang-kadang kalau lagi ada duit ya, kita nyeting, disentul, nyeting, nyari time yang bagus, kayak gitu aja. Oh. Itu ke Sentul sendiri perizinan gimana nggak? Mau Enggak, memang di Sentul itu setiap hari itu dia ada kita boleh latihan. Oh, boleh situ Iya, masuk ya? Boleh. Sehari itu bayar 250.000. Hmm. Pedoknya pego. Kayak gitu. Ketahuan kita kalau nyeting di Sentul kan aman. Nggak kayak di pinggir jalan gini kita resiko kan. Resiko gini ntar ada orang nyebrang apa. Kalau di Sentul kita bebas, kita mau nyeting kayak gitu.
satu lagi. Ya kalau untuk sok gue pakai BGM depan belakang itu harganya sekarang sekitar 9 jutaan ya. Kalau gue sih recommended banget buat balap karena dengan basic motor udah kenceng, kalau kayak kaki yang nggak ngedukung sama aja kayak gitu. Jadi nyari kenyamanan untuk balap juga. Kalau buat bikin motor balap kayak gini habis 35 ke atas. Untuk 35 ke atas habis kayak gitu. Cuman ininya kan sebenarnya masih murah karena ini berbau motor tune up, kelasnya kelas tune up. Jadi kalau kelas tune up itu semua mesin, blok dan lain-lainnya masih pakai asli. Nggak boleh pakai barang-barang aftermarket seperti blok racing itu nggak boleh, kopling racing nggak boleh. Kalau rasio boleh kita rubah kayak gitu. Tapi motor ini insya Allah dengan FFA bisa bersaing kayak gitu. Paling bergengsi deh yang menangin motor ini apa? Paling bergengsi motor ini alhamdulillah udah 3 kali balapan di Subang, kelas bergengsi tune up di event Indo Club. Indo Club itu untuk saat ini balapan paling bergengsi ya untuk kalangan 2 tak, selalu ke 1. Alhamdulillah. Belum pernah pecah telur lagi sih kayak gitu. Dan motor paling awet lah. Orang-orang motor udah pada di-upgrade, gue sih gini aja udah, gue nggak apa-apain. Motor ini banyak yang kenal. Semuanya teman-teman Bandung, teman-teman di Jawa, alhamdulillah banyak yang kenal sama ini. Kayak gitu. Apalagi warnanya cuma dia doang dah, warna ungu gini. Sampai gue kasih nama ini nih. Janda Kota. Oke Om, terakhirnya Om, boleh kasih tipsnya nih Om buat yang main Vespa Om, perawatannya seperti apa gimana? Perawatannya kalau menurut gue sih paling cek oli, cek kabel-kabel, cek listrikan kayak gitu aja lah. Kalau Vespa sih 2 tak ya kan, gampang perawatannya. Jangan lupa bensin, campur olinya yang bener, jangan pelit sama oli kalau Vespa kayak gitu. Itu doang. Itu aja ya. Kayak gitu. Dan ya sayangin Banda sendiri lah. Iya, karena motor tua udah nggak produksi lagi kayak gitu kan. Mesin tua kayak gitu. Jadi ya kita harus benar-benar ngerti, harus ngerti cara makainya gimana, cara ngoper giginya gimana, kayak gitu aja. Oke Om, makasih banyak nih udah dikasih kesempatan ngobrol. Sama-sama. Sini ganggu Omnya. Oh enggak apa-apa. Oke Om, kasih banyak ya Om. Sama-sama. Ya, kasih.